Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, dan engkau perlu untuk mendengarkan ini, yaitu 10 tanda kamu harus berhenti PDKT sama dia. Jadi kalau dari 10 tanda ini kamu temukan dari dia, ya saran saya sebaiknya berhenti saja. Daripada kamu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, bahkan buang pengeluaran, biaya segala macam, mendingan kamu berhenti. Mendingan kamu yang pasti-pasti aja PDKT-nya. Oke? Berikut tanda kamu harus berhenti PDKT sama dia. Yang pertama, ketika dia malas-malasan balas chat dan angkat teleponmu. Jadi kamu ngechat dia, terus kamu ngechat dia panjang lebar lagi chatmu. Dia read, dia baca chatmu, terus kamu telepon masuk dan dia lihat teleponmu. Tapi ketika dia mau balas atau angkat teleponmu, dia balasnya malas-malasan. Jadi kamu panjang lebar ngechat, dia cuma balas jempol doang, kasih emot doang, dia kasih stiker doang, dan begitu-begitu aja terus. Dan yang lebih menyakitkan hati adalah ketika kamu ngechat, dia read, dia baca, tapi dia nggak balas. Begitu juga dengan teleponmu, sampai keesokan harinya dia nggak balas. Nah, kalau kamu menemukan begini, mendingan kamu berhenti PDKT sama dia. Sayang, gak dihargai kamu. Sayang, dia gak ada hati ke kamu, gak ada perasaan sama kamu. So, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika dia dekat dengan yang lain, atau ternyata berpacaran dengan orang lain. Jadi sebenarnya waktu kamu PDKT sama dia, hatinya sama orang lain, pikirannya sama orang lain, bahkan dia sudah jadian sama orang lain, udah pacaran. Apalagi yang kamu mau harapkan? Mau harapkan dia putus? Janganlah. Gimana kalau mereka berpacaran 10 tahun? 10 tahun kamu mau tunggu? Kan enggak. Jadi daripada kamu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, materi segala macam, kalau kamu tahu dia dekat dengan orang lain, berpacaran dengan orang lain, ya sudahlah, stop, berhenti, sia-sia. Oke? Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika kamu dapati bahwa orang tersebut kasar dan arogan, dan kamu bisa menilai. Dari mana bisa kamu nilai? Contoh, dari masa lalunya dengan mantannya terkenal kasar. Atau mungkin dari teman-temannya sendiri nyampein, kayaknya kamu jangan deh, kasar tuh orang tuh, arogan dan segala macam. Atau mungkin kamu lihat dari sosial medianya, waktu kamu cek dengan mantannya dulu, bagaimana dia ngata-ngatai mantannya. Atau kalau kamu bisa lihat sosial media mantannya, kamu ngecek juga. Dari situ kamu bisa pelajari. Atau mungkin dia langsung kentara, kelihatan arogannya atau kasarnya ke kamu, padahal masih PDKT, kata-katanya udah kasar. Dari situ kamu sebaiknya berhenti deh, jangan lagi PDKT sama dia. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ketika dia terkenal, sekalipun kamu gak lihat langsung, gak menyaksikan langsung, tapi dia terkenal playboy untuk yang cowoknya, dan terkenal playgirl untuk ceweknya. Jadi kalau kamu dengar gitu, mendingan kamu mikir-mikir deh. Ya, mendingan kamu mikir-mikir, daripada kamu jadi pacarnya yang kesekian, jadi pacarnya yang kesekian, gimana? Jadi mendingan jangan deh. Ya,
Karena kalau dia playboy, kalau dia playgirl, nah itu dia. Kalau dia nggak bertobat, ya udah bisa dipastikan kamu hanya pelampiasan, hanya buang-buang waktu dia. Jadi kalau dia lagi malas, lagi bosan, carinya ke kamu. Itulah akibatnya, merugikan kamunya. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, ketika ternyata kamu dapati pergaulannya itu buruk. Ya disitulah teman-teman dia peminum, dan ternyata juga dia peminum, pemakai obat terlarang mungkin juga. Terus kemudian kasar orang-orangnya, mungkin preman segala macam. Ada banyak lah yang perlu kamu perhatikan. Sebab firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mau kamu sebaik apapun, kalau kamu cuek, kamu bergaul buruk, kamu bisa jadi buruk kelakuannya. Karena pergaulan itu sangat menentukan. Jadi mendingan jangan deh. Mendingan kamu berhenti kalau kamu dapati pergaulannya buruk. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, ketika dia balas chatmu itu malas-malasan. Ketika dia balas chatmu itu gak niat, dia membalasnya hanya sekedarnya. Jadi berapa kali kamu coba ngechat dia, berapa kali kamu coba telepon dia, berkali-kali, berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, dia balasnya cuman stiker doang, atau emot doang, yang jempol doang, atau cuman gini doang. Dia gak balas apa-apa, dia gak ngomong apa-apa. Padahal kamu ngechat dia panjang lebar. Padahal kamu lagi nanya sesuatu ke dia, lagi bertanya, tapi cuma gini doang balasan dia. Itu tandanya bahwa dia nggak ada hati ke kamu. Itu tandanya kamu mesti berhenti berharap sama dia. Itu yang keenam. Nah kemudian yang ketujuh, dia datang ke kamu atau dia ketemu kamu pas ada kepentingan. Contoh, mau pinjam duitmu. Contoh, mau pakai kendaraanmu. Pokoknya sifatnya datang hanya karena kepentingan. Dan dengarkan saya baik, jangan mau dibego-begoin. Kamu tegas, berarti orang itu gak bener. Nah kalau kamu dapati begitu, sebaiknya kamu berhenti. Stop, jangan lanjutkan PDKT-nya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, tanda kamu harus berhenti PDKT sama dia ketika ternyata kamu bukanlah prioritasnya. Prioritasnya adalah pekerjaannya. Prioritasnya adalah hobinya. Prioritasnya bahkan adalah teman-temannya. Kamu bukan prioritasnya. Nah kalau kamu PDKT sama seseorang yang begini, lebih mementingkan hobinya, lebih mementingkan teman-temannya daripada kamu, yang mendingan jangan. Daripada nanti kamu teruskan, kamu kecewa, sakit hati, mendingan jangan. Carilah seseorang yang memprioritaskan kamunya, memperlakukan kamu istimewa. Itu the best. So, itu yang kedelapan. Nah kemudian yang kesembilan, tanda kamu harus berhenti PDKT sama dia. Maka yang kesembilan adalah ternyata begitu kamu kenal dia lebih jauh, kenal berapa minggu atau mungkin berapa bulan, ternyata kamu dapati dia beda keyakinan sama kamu. Sebaiknya kamu berhenti. Karena repot, beda keyakinan, beda Tuhannya. Yang ini Tuhannya yang mana, yang ini Tuhannya yang mana, yang ini percaya yang mana, yang ini. Nanti gimana ke depannya? Kamu kan akan menikah, kamu kan akan punya anak. Terus anakmu mau percaya yang mana? Jadi mendingan jangan deh. Apalagi firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak sepadan, tidak seimbang, tidak seiman. Sebab apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Jadi penting banget yang seiman itu. Ya, itu yang ke-9. Dan yang terakhir, tanda kamu harus berhenti PDKT sama dia adalah dia belum bisa move on.
dari mantannya. Ya udah, kalau udah kayak gini udah jelas. Ngapain kamu dekat sama orang yang belum move on? Kamu nanti jadi pelampiasan doang, ya. So tegas supaya kamu jangan rugi dan jangan dirugikan. Ini yang boleh saya bagikan, teman-teman muda. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.